Selamat malam saudara. Saat ini kita ada dalam renungan harian Jemaat Efata Malanu. Bagian pembacaan kita terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan sorotan tema jangan bersahabat dengan dunia. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah, yang kami imani, kami percaya Engkau selalu Tuhan. Saat ini kami akan membaca bagian firman Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memampukan kami. Roh-Mu yang kudus mengartikan firman Tuhan ini bagi kami, supaya kami dapat mendengar, melakukannya dalam hari hidup kami. Amin. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang keempat, yang berkata demikian, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari tema yang saya bawa yang menjadi perenungan kita di saat ini, dalam renungan harian ini kita akan memulai dengan melihat bagaimana realita kehidupan manusia di dunia ini. Manusia yang hidup di dunia ini penuh dengan pilihan, Bapak Ibu Saudara. Pilihan untuk melakukan yang baik dan pilihan untuk melakukan yang jahat. Pilihan yang sering menggoda kita dan membawa kita jatuh dalam dosa adalah pilihan untuk melakukan kejahatan. Iblis adalah oknum yang tidak senang melihat kita merdeka dan diselamatkan. Berbagai macam cara dilakukannya untuk membawa saudara dan saya ke dalam kebinasaan. Kenyataan kita temui sama dengan yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, bahwa setiap orang bisa merasa sakit hati, kecewa ketika apa yang diinginkan tidak kesampaian. Saat kita berdoa dan doa kita tidak dikabulkan Tuhan, bahkan mungkin juga saat keinginan kita tidak didukung oleh orang-orang yang dekat dengan kita, ini yang membuat kita lebih kecewa lagi. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi kekecewaan, persoalan, masalah yang dihadapi, ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita memberontak kepada Allah, dan pilihan yang kedua adalah pilihan untuk mendekat kepada Allah. Pada saat kita memilih untuk memberontak, berbalik dari Allah dalam situasi kecewa putus asa, Bapak Ibu Saudara, maka kita telah menjauhkan diri dari Allah dan kita menjadi sahabat dengan dunia. Dalam menghadapi kekecewaan, pada saat kita memilih mendekat kepada Allah, pada ayatnya yang ke-8 itu jelas saudara, itu berarti bahwa dengan rendah hati kita belajar menerima kenyataan bahwa keinginan kita bukan kehendak Tuhan, keinginan kita bukan kehendak Allah. Dengan cara kedua ini dapat memulihkan kita dari kekecewaan kita, karena ketika kita mendekat pada Tuhan, Tuhan pun mendekat kepada kita. Ketika Tuhan menjawab tidak, maka apa yang kita inginkan, apakah kita akan undur? Apakah kita akan tinggalkan Tuhan? Selama kita menjauh dari Tuhan, hidup kita tidak akan menjadi semakin baik. Mendekatlah kepada Tuhan supaya Tuhan dapat memulihkan saudara dan saya
dari masalah-masalah, dari persoalan-persoalan, dari sakit hati, dari pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Permusuhan ini menjadi permusuhan yang dikatakan persinahan rohani, yaitu ketidaksetiaan kepada Allah dan janji komitmen kita kepadanya. Hal ini meliputi dosa, meliputi nilai-nilai dan kesenangan atau keinginan-keinginan jahat dari dunia ini. Allah tidak akan menerima persahabatan seperti itu, saudara, karena Dia adalah Allah yang cemburu. Hal ini patut ditanam dalam hati dan pikiran kita. Betapa bencinya Allah terhadap kesombongan, karena kesombongan menyebabkan Allah berpaling dari doa kita, serta menahan kehadiran dan kasih karunia-Nya. Meninggikan diri di dalam pikiran kita sendiri atau mencari kehormatan dan penghargaan dari orang lain untuk memuaskan kesombongan kita berarti menutup pintu terhadap pertolongan Allah. Tetapi bagi mereka yang rendah hati, menyerahkan kepada Tuhan, menghampiri Tuhan, Allah akan memberikan kasih karunia. Allah akan memberikan kemurahan dan pertolongan di dalam setiap situasi kehidupan. Allah berjanji untuk mendekati semua orang yang berbalik dari dosa. Allah berjanji untuk selalu menguduskan hati, berseru kepadanya dan bertobat dengan sungguh. Tuhan yang punya firman menolong dan memampukan kita supaya kita mengerti, dan Roh Kudus menuntun kita untuk tetap hidup dan dekat hanya dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah karena waktu yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Roh-Mu mampukan kami supaya kami terus menjadi anak-anak yang mendekatkan diri dengan Tuhan, bukan bersahabat dengan dunia. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dengan berakhirnya renungan kita yang singkat ini, Tuhan mengajarkan kita sebagai umat kepunyaan-Nya untuk terus ada di dalam penyampaian firman Tuhan. Untuk itu, sebagai Bapak Ibu sesama kami yang percaya, jangan lupa subscribe. Tuhan memberkati kita. Amin.